SD. Saya guru SD Negeri 7 Muara II Kota Luksumawe. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3 di kelas 3. Untuk lebih lanjutnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali. Nah, supaya kita mendapat keberkahan di dalam pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, Bang Adil. Udah, sekarang pimpin doa Bang Adil. Dan dimudahkan dalam pelancaran pembelajaran kita hari ini. Siap kan itu? Iya. Supaya menambahkan semangat kita, mari kita menyanyikan lagu nasional supaya semangat kebangsaan kita itu semakin bertambah. Ayo kita berdiri sama-sama.
kita harus selalu berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Nah, hari ini tidak cukup juga, kita masih belajar tentang dongeng, tetapi dongengnya yang lain lagi. Kemarin itu tentang semut dan merpati. Hari ini kita belajar tentang dongeng juga, tapi dengan cerita yang lain. Oke anak ibu, sebelum kita mulai, anak ibu harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Hari ini kita akan belajar apa nak? Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan dan kehidupan manusia. Ya, pembelajaran siswa nanti, anak ibu nanti dapat menentukan gerakan kucing saat mencakar dengan benar. Kemudian dapat juga menentukan gerakan kucing saat menangkap tikus dengan benar. Kemudian setelah itu anak ibu juga dapat memeragakan gerakan kucing saat mencakar dengan percaya diri. Kemudian anak ibu juga dapat memeragakan gerakan kucing saat menangkap tikus. Kemudian dapat menemukan pesan moral yang ada di dalam dongeng dengan tepat. Kemudian kalian juga bisa menceritakan kembali sebuah dongeng dengan tepat. Dan yang ke-7, setelah kalian nanti melihat slide PowerPoint tentang diskusi, dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat pertukaran pada perkalian bilangan cacah
dongeng. Nah, bagaimana caranya? Sekarang coba anak ibu perhatikan. Coba anak ibu perhatikan di sana. Apa itu dongeng? Coba siapa yang tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita, khayalan, atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. iya, cerita dongeng itu cerita khayalan yang tidak benar terjadi. Kemudian cerita dongeng itu adalah cerita yang dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang itu sehingga dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Nah, kemudian fungsi dongeng itu untuk apa? Coba anak ibu, coba sekarang. Fungsi dongeng apa aja? Mengajarkan nilai moral yang baik. Mengajarkan nilai moral yang baik. Kemudian Menambah wawasan dan daya imajinasi. iya, kemudian menghilangkan stres atau sebagai hiburan. Kemudian mendekatkan Anak dengan orang tua. iya, karena kita belajar dongeng itu kan ada salah satunya mengerjakan nilai moral yang baik. Jadi ketika kita belajar dongeng, di situ ada pesan moral yang baik. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan pesan moral itu? Kemudian bagaimana ciri-ciri dongeng? Coba sebutkan anak ibu ciri-ciri dongeng. Bacaan cerita. Ciri-ciri dongeng itu biasanya mengandung nilai moral dan pendidikan. Kemudian ceritanya itu singkat dan sederhana. Kemudian dia bergerak cepat. Kemudian pendahuluan dan perkenalan cerita singkat serta langsung membahas topik atau inti cerita. Jadi kita menemukan pesan moral itu di mana? Coba anak ibu. Di mana? Coba siapa yang tahu setelah kalian membaca itu di mana? Bagaimana cara kita menemukan pesan moral? Pesan moral yang ada di dongeng itu. Bagaimana caranya? Setelah kalian melihat ini, bagaimana menemukannya? Oh iya, benar. Apa tadi? Coba bisa diulang, Nada? Bacalah cerita. Iya, benar. Pertama kita harus membaca cerita dongeng tersebut supaya kita tahu isi dongeng tersebut, karena disitulah tersimpan pesan moral yang ada pada dongeng. Kemudian apa lagi? Iya, kita harus memahami isi setiap paragraf tersebut. Ya, berarti setelah kita membaca dongeng, dari setiap paragraf tersebut kita bisa mendapatkan isi, karena isi itulah yang menjadi pesan moral yang ada pada dongeng tersebut. Nah, sekarang banyak jenis-jenis dongeng. Ya kan? Apa-apa aja jenis dongeng yang kita pelajari? Ada mitos, ada sage, ada fabel, ada apa lagi? Iya, kemudian iya. Jadi dari setiap dongeng selalu ada amanat. Amanat itu adalah pesan. Jadi amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada siapa? Kepada pembaca. Iya, jadi setiap amanat atau pesan yang disampaikan dalam sebuah dongeng itu, dari tujuan penulis itu membuat supaya pembaca itu tahu isinya, isi dongeng tersebut. Terkandung pesan moral yang ada di dongeng tersebut supaya setiap pembaca itu memahami apa yang disampaikan oleh pengarang atau penulis dongeng. Nah, bisa dipahami? Nah, salah satunya adalah jenis dongeng yang kita pelajari yaitu fabel. Apa itu fabel? Siapa yang tahu apa itu fabel? Fabel itu adalah, siapa yang tahu? Ini, fabel adalah jenis dongeng. Coba ada itu. Di mana binatang menjadi tokohnya dan mereka berperilaku seperti manusia yang akan menyenangkan berdiri. Perasaan dari, nah jadi salah satu jenis dongeng yang kita pelajari pada hari ini dan kemarin yaitu jenis dongeng di mana binatang menjadi tokohnya. Kemarin itu tokoh binatangnya siapa? Semut dan merpati. Nah hari ini
Siapa yang membaca? Dan coba lihat Zamira. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Dia terkenal baik, pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkan suatu Iya, kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan pula. Siapa yang mau membaca lagi? Nah, siapa? Kanada ya? Oke, yang besar suara Kanada. Kita harus ingat intonasi yang ada pada bacaan, kemudian lafal, kemudian suara yang lantang. Oke, supaya apa? Kalau ada yang bisa mendengar, dan ibu bisa menilainya. Oke, anak ibu. Oke, silakan Nada yang besar. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek yang terkenal baik hati dan ramah. Sempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya berhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Jadi setelah kita membacanya, anak ibu sudah tahu belum? Apa pesan moral yang terdapat di dongeng petani, kisah petani dan 2 anak harimau? Sudah tahu? Sudah. Nah, coba anak ibu sekarang perhatikan. Kita belajar selain sifat pertukaran pada penjumlahan, pada perkalian juga ada yang namanya sifat perkalian. Sekarang coba anak ibu perhatikan. Setiap piring ada berapa kue? Ada 4 kue. Nah, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita harus menulisnya berapa yang ada piring di situ. Ada 3. Kemudian juga kita tuliskan dikalikan dengan 4. Kemudian coba lihat lagi. Ada berapa piring di sini, Nak? Ada 4. Setiap piring itu ada berapa kue? 3. Berarti yang kita tulis pertama apa? 4 dulu. Iya, kita tulis dulu 4 dikali 3 sama dengan 12. Pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A. Dengan A dan B adalah bilangan cacat. Bisa dimengerti? Bisa, alhamdulillah. Kemudian, coba perhatikan lagi. Nanti anak ibu bisa menyelesaikan masalah yang ibu berikan tadi. Nanti ada permasalahan dan telur tadi ya, Nak ya. Sekarang coba perhatikan. Selanjutnya, Bibi mempunyai 20 wortel. Bibi ini memasukkan ke dalam beberapa keranjang yang sama banyak. Jika Bibi memasukkan ke dalam 4 keranjang, berapa banyak wortel setiap keranjang? Itu pertanyaan yang A. Sedangkan yang B, jika Bibi memasukkan ke dalam 5 keranjang, berapa banyak wortel setiap keranjang? Perhatikan, semuanya perhatikan, Nak. Nah, coba sekarang perhatikan. Yang pertama, wortel itu dimasukkan ke dalam 4 keranjang. Iya, jadi ada 4 keranjang. Setiap keranjang ada berapa isi wortelnya? 5. Iya. Coba sekarang perhatikan dengan wortel nenek yang ada tadi adalah 20. Iya, jadi setiap keranjang akan kita isi wortelnya sebanyak 5. Keranjang keempat juga 5. Nah, bagaimana penulisan matematikannya? Ayo, siapa yang tahu? 4 kali 5. Iya, berarti maka dapat ditulis adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Itu untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya, yang B. Wortelnya dimasukkan ke dalam 5 keranjang. Nah, ini dia 5 keranjang. Kemudian berarti isi wortelnya berapa? Iya, jadi setiap keranjang kita mengisinya 4 keranjang. Nah, sekarang bagaimana penulisan matematikanya? 5 Iya, 5 dikali 4. Berapa 5 kali 4? Iya, 5 kali 4 sama dengan
Iya. Nah, dikali 4 sama dengan 20. Nah, ya. Terima kasih Lia Zafira. Nah, Lia Zafira karena sudah berani maju, dia mendapatkan coklat. Terima kasih Lia Zafira. Tepuk tangan untuk Lia Zafira. Nah, kalau lain juga bisa bangun, bisa maju. Oke? Oke, membentuk kelompok seperti di buku kelompok lain atau kelompok seperti kemarin saja? Kemarin saja. Dan sekarang kita bisa berkumpul dengan nomor masing-masing. 1 berpindah ke nomor 1, 2 berpindah ke 2, dan 3 berpindah ke 3. Sekarang berkumpul. Rapatkan mejanya. Oke. Ya. Oke. Anak ibu bisa bacakan nggak ya? Petunjuknya ada di situ. Biar soka. Nah, kemudian lihat petunjuk penggunaan LKPD di situ. Ada apa, Nak? Nah, di situ ada petunjuk penggunaan LKPD. Anak harus bacakan. Kemudian waktunya 15 menit
bukan hanya pada perkalian pertukaran itu ada, tetapi ada juga pada penjumlahan. Oke, jadi sifat perkalian itu ada pada penjumlahan dan ada pada perkalian. Nah, sekarang anak ibu setelah membacakan dongeng, anak ibu hari ini sudah bisa menceritakan kembali isi dongengnya. Kemudian anak ibu juga sudah bisa menemukan pesan dongeng yang ada pada kisah petani. Apa judulnya hari ini dongeng kita, Nak? Kisah petani dan anak harimau. Belajar sifat apa yang barusan kita belajar? Sifat pertukaran pada perkalian. Nah, pertukaran itu terjadi tidak hanya pada perkalian tetapi pada penjumlahan juga. Pelajari hari ini, coba anak ibu sebutkan apa aja sudah kita pelajari hari ini. Petang. Iya, kita sudah belajar mengetahui sebuah dongeng. Apa dongeng kita hari ini, Nak? Kisah petani dan anak harimau. Kemudian apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Memeragakan gerakan kucing mencakar. Selain mencakar juga menangkap tikus. Gerakan kucing menangkap tikus. Kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini? Iya, sifat pertukaran pada perkalian. Nah, ada materi yang belum anak ibu kita pelajari hari ini. Coba anak ibu rangkumkan semuanya. Ayo, sama-sama. Apa sudah kita pelajari hari ini? Iya, salah satu judulnya adalah fabel, yaitu binatang yang menjadi salah satu tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian apa lagi? Adanya sifat pertukaran pada perkalian. Nah, sekarang kegiatan apa yang paling anak ibu sukai pada hari ini? Kegiatan apa yang paling anak ibu sukai pada hari ini? Bisa memeragakan bermacam gerakan kucing yang mencakar-cakar. Kemudian apa lagi anak ibu? Menangkap tikus. Ya, supaya tambah bersemangat. Sekarang coba setelah anak ibu kita tepuk semangat sekali. Semangat. Nah, sekarang ibu ingin bacakan soal evaluasi yang anak ibu kerjakan secara sendiri-sendiri. Bisa dimengerti? Jangan lupa tulis namanya. Ini bukunya bisa tutup, Nak, ya. Nah, ini dikerjakan, jangan lupa tulis nama. Anak ibu kerjakan sendiri-sendiri. Yang sudah siap langsung bisa kumpulkan. Kalian mau lagi besok belajar hafal perkalian lagi, oke? Nah, untuk pelajaran besok, anak ibu kita bermain peran dengan dongeng selanjutnya. Besok berarti kita bermain peran tentang dongeng selanjutnya. Jangan lupa anak ibu bacakan buku di halaman 7, di halaman pelajaran 4, di halaman 78 anak ibu bisa bermain peran besok dengan dongeng yang selanjutnya. Oke, sekarang halo Mbak Gigi duduk di tempat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita, untuk
Walhidayah.